Halo semua, perkenalkan nama saya Benedikta Wona, saya mahasiswa Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan uh, materi dari mata kuliah scan kimia material dan katalis, yaitu tentang metode scanning elektron mikroskop atau metode SEM. Nah, sebelum melanjutkan presentasinya, terlebih dahulu uh, perlu kita ketahui apa-apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip kerja dari metode SEM dan juga kita akan melihat juga eh, kegunaan dan aplikasi dari metode SEM. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan dari metode SEM. Dan yang terakhir, kita akan melihat tentang studi kasus dan diskusi mengenai metode SEM. Langsung saja, yang pertama kita lihat eh, tentang prinsip kerja dari metode SEM. Nah, sebelum em, masuk ke prinsip kerja dari metode SEM, terlebih dahulu kita ketahui apa itu metode SEM. Nah, scanning elektron mikroskop atau metode SEM adalah sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk mengamati permukaan objek solid secara langsung. Selanjutnya, prinsip kerja metode SEM mencakup yang pertama, elektron gun menghasilkan elektron beam dari filamen. Nah, pada umumnya, elektron yang digunakan adalah tungsten high-pin gun dengan filamen berupa lilitan tungsten yang berfungsi sebagai katoda. Selanjutnya, tegangan yang diberikan kepada lilitan mengakibatkan terjadinya pemanasan. Sehingga kemudian anoda akan membentuk gaya yang dapat menarik elektron maju menuju ke katoda. Yang kedua, lensa magnetik memfokuskan elektron menuju sesuatu titik pada permukaan sampel. Yang ketiga, sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Prinsip kerja yang keempat, ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan elektron, baik sekundari elektron atau SE, atau backscatter elektron atau BSE dari permukaan sampel dan akan dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam gambar pada monitor CRT. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang kegunaan dan aplikasi dari SEM. Yang pertama kita lihat tentang kegunaan dari metode SEM. Nah, metode SEM banyak digunakan untuk mengamati struktur atau bentuk permukaan yang berskala lebih halus dan dilengkapi dengan EDS sehingga dapat mengamati fitur material dengan resolusi tinggi. Yang berikut dapat mendeteksi unsur-unsur dalam material. Yang ketiga, mengukur ketebalan sampel dan yang keempat, studi detail arsitektur permukaan sel dan objek diamati secara 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita lihat tentang aplikasi dari SEM. Kemampuan SEM untuk menghasilkan gambar sampel dengan perbesaran tinggi sekaligus mempertahankan resolusi tinggi telah menyebabkan SEM digunakan dalam sejumlah aplikasi di seluruh sektor industri, komersial, dan penelitian. Nah, yang pertama kita lihat dalam ilmu kehidupan. Nah, dalam ilmu kehidupan, SEM dimanfaatkan dalam beberapa bidang ilmu biologi, seperti biologi sel dan molekular, untuk menyelidiki morfologi sel, mikrobiologi, yang menyelidiki bakteri dan virus, serta interaksinya dengan permukaan satu sama lain dan sel lain. Yang kedua, kita lihat aplikasi dalam ilmu material. Nah, gambar beresolusi tinggi dan diperbesar secara luar biasa dalam SEM berguna dalam ilmu material untuk menguji kualitas material guna memastikan material tersebut sesuai dengan tujuannya dan dapat digunakan untuk memprediksi dan mencegah kegagalan material. Yang ketiga, kita lihat dari ilmu semikonduktor. Nah, informasi topografi yang terperinci sangat penting untuk mengembangkan semikonduktor berkinerja tinggi. Oleh karena itu, SEM digunakan dalam bidang ini untuk memberikan pengukuran komposisi semikonduktor yang cepat dan akurat. Proses pembuatan wafer lainnya bergantung pada SEM, yang merupakan satu dari 3 alat kendali mutu penting yang digunakan dalam proses ini. Selanjutnya kita lihat kelebihan dan keterbatasan dari metode SEM.
Nah, kelebihan dari metode SEM itu yang pertama kita lihat dapat menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan karena adanya molekul gas pada lingkungan tersebut yang dapat mengakibatkan penurunan intensitas dan stabilitas. Yang kedua, dapat meminimalisasi gas yang dapat bereaksi dengan sampel atau mengendap pada sampel, baik gas yang berasal dari sampel ataupun mikroskop. Karena apabila hal ini terjadi, maka akan menurunkan kontras dan membuat gelap detail pada gambar. Yang berikut kita lihat keterbatasan dari SEM. Nah, selain memiliki kelebihan, SEM juga memiliki keterbatasan. Yang diantaranya, yang pertama itu memerlukan kondisi vakum, yang kedua hanya menganalisa permukaan, yang ketiga resolusi lebih rendah dari TEM, dan yang keempat sampel harus bahan yang konduktif. Nah, jika tidak konduktif maka perlu dilapisi dengan logam seperti emas. Selanjutnya kita lihat tentang studi kasus dari metode SEM. Nah, metode SEM sudah banyak digunakan untuk berbagai penelitian. Salah satunya adalah digunakan dalam penelitian analisa karakterisasi lumpur Sidoarjo. Nah, untuk metode penggunaannya yaitu yang pertama itu eh, lumpur panas yang digunakan diambil pada posisi kurang lebih 2 km dari pusat semburan dalam kondisi setengah basah. Selanjutnya, lumpur dicuci dengan menggunakan aquades dan dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius dengan menggunakan furnace. Selanjutnya, sampel digerus dan diayak sehingga didapatkan serbuk lumpur kering dengan ukuran 150 mesh yang akan diaktifasi. Proses aktivasi secara kimia dilakukan dengan cara diaduk pada larutan NaOH 3 molar dan HCl 3 molar selama 15 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Yang kedua, eh, metode selanjutnya itu lumpur diklasinasi pada suhu 200, 600, 800, dan 1000 derajat Celcius dengan menggunakan furnace sebelum akhirnya dilakukan karakterisasi. Selanjutnya, morfologi lumpur diketahui melalui scanning elektron mikroskopi atau SEM, FEI, S50 dan kandungan unsurnya didapatkan melalui detektor energi dispersif atau X-ray AMETEK. Nah, struktur kristal dan kandungan mineral lumpur diketahui melalui X-ray diffractometer atau XRD dengan radiasi CU, Ka dan pada panjang gelombang 1,54056. Yang berikut, analisa FTIR juga dilakukan guna mendapatkan ikatan antar partikel. Nah, untuk mengetahui hubungan perubahan massa terhadap perubahan fase, digunakan termografi metrik, analisis atau TGA, Mettler-Tollede atau STAIR system yang dilakukan pada lingkungan gas N2 dengan laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit dan massa sampel 17 mg. Selain itu, differential thermal analysis atau DTA juga dilakukan untuk memastikan reaksi yang terjadi pada suhu tinggi dengan menggunakan DTA setaram TAG 24S. Area permukaan juga ditentukan dengan menggunakan metode Brunauer-Emmentaler atau BET pada kondisi lingkungan N2 pada suhu 77 K dengan menggunakan Quadchrome Nova 1200 analyzer. Nah, selanjutnya kita akan melihat diskusi tentang SEM. SEM lebih unggul dibandingkan metode lain seperti mikroskop optik, TEM, dan AFM ketika dibutuhkan analisis permukaan dengan resolusi tinggi, visualisasi 3D, serta kemampuan untuk mempelajari berbagai bahan tanpa persiapan sampel yang terlalu kompleks. Yang berikut, SEM unggul dalam memberikan gambar permukaan yang sangat rinci dan informatif, terutama dalam karakterisasi material padat yang tidak tembus cahaya atau memiliki fitur permukaan kompleks. Selanjutnya, scanning elektron mikroskopi merupakan alat yang sangat kuat dalam penelitian ilmiah dan industri. Kemampuannya untuk memvisualisasikan struktur permukaan dengan resolusi tinggi membuka peluang untuk analisis mikrostruktur yang lebih mendalam. Selanjutnya, meskipun saya memiliki keterbatasan seperti persiapan sampel yang kompleks dan biaya yang tinggi, manfaat yang ditawarkannya dalam analisis material jauh lebih besar.
Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini, perkembangan lebih lanjut dalam teknologi SEM seperti SEM lingkungan yang memungkinkan pengamatan sampel dalam kondisi tidak vakum diharapkan dapat memperluas aplikasi SEM ke lebih banyak bidang. Yang terakhir kita lihat kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini kita lihat yang pertama adalah scanning elektron mikroskopi adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang penelitian dan industri karena resolusinya yang tinggi dan kemampuan untuk memberikan gambar tiga dimensi dari permukaan sampel. Namun, penggunaannya membutuhkan pertimbangan persiapan sampel dan biaya operasional yang tinggi. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, SEM kemungkinan akan semakin fleksibel dan berguna dalam aplikasi yang lebih luas. Sekian saja presentasi dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.